halaman 5, 2, 3, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallifu rahimahullah wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wa annahu, dan sesungguhnya hu Allah ta'ala halnya maha tinggi, siapa huwa Allah itu wahidun yang esa, la syarika yang tidak ada sekutu, itu maujud lahu bagi Allah, ai fil uluhiyati, tegasnya di dalam sifat ketuhanan, wala misla, dan tidak ada umpama itu maujud, wala misla, dan tidak ada tanding itu maujud, wala syibha, dan tidak ada banding itu maujud lahu bagi Allah, ai fi dzati, tegasnya di dalam zatnya, wasifati, dan sifat-sifatnya, wadakhola, dan telah bertemu alal Imamil Ghazali, kepada Imam Ghazali, siapa syabun, seorang pemuda, alaihi, yang itu tetap pada dirinya, pada diri syabun, atharul ibadati, adapun bekas-bekas ibadah. Faqala, maka bertanya lahu kepada syabun, siapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali, ya syabu, wahai anak muda, anta ta'rifu, apakah adapun kamu itu ta'rifu, mengenal kamu, Allah, kepada Allah. Faqala, maka menjawab siapa syabu, pemuda tersebut, wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu, wa hal, dan tidak, ya'buduhu, menyembah kepadanya Allah, dan tidaklah bakal menyembah hu, kepada Allah, siapa man, orang, la ya'rifuhu, yang tidak mengenal siapa huwa, man, hu, kepada Allah. Faqala, maka bertanya siapa huwa, Imam Ghazali, kaifa araftahu, kaifa, halnya seperti apa, araftahu, mengenal kamu kepada Allah. Faqala, maka menjawab siapa ashabu, pemuda tersebut, wahiduhu, mentauhidkan aku, mengesakan aku, hu, kepada Allah, wala ahudduhu, dan tidak membatasi aku kepada Allah, wa a'buduhu, dan menyembah aku kepada Allah, wala ukayyifuhu, dan tidak bertanya bagaimana aku kepada Allah. Wa kullu ma, dan adapun tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap gambaran, tiap-tiap bisikan, tiap-tiap
bayangan, khotoro yang terbersit apa huwa ma, fil wahmi di dalam sangkaanku, di dalam sangkaanku, aujalahu atau menjelaskan akan ma kuluma apa alpahmu pemahamanku, fallahu maka adapun Allah itu bikhilafi zalika tidak seperti itu. Faqala maka menyimpulkan siapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali, qata'na umrana fit tauhid, qata'na kami telah menghabiskan umrona usia kami fit tauhidi di dalam ilmu tauhid, wa qad jama'ahu dan sungguh telah mengumpulkan akan kesimpulan tauhid siapa hadza syabu pemuda ini fi thalathi kalimatin hanya dalam 3 kalimat. Zakarohu menceritakan akan cerita tersebut siapa Al-Muniri, Imam Muniri fit Tuhfatul Wafiyah di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah masih memberikan kepada kami berbagai macam nikmat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melaksanakan apa yang biasa kami lakukan. Mudah-mudahan kami senantiasa selain mendapat karunia-Mu, kami juga mendapatkan keridhaan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang menyambung pengajian kita yang lalu, masih pembahasan tentang usuliddin, tentang dasar-dasar agama, tentang sesuatu yang mesti kita imanin. Wa aslul iman, masih membahas tentang dasar-dasar iman. Kemarin dasar iman yang pertama beliau menyebutkan, pengarang kitab menyebutkan dasar iman yang pertama adalah menekadkan wujudnya Allah, menekadkan wujudnya Allah. Nah yang selanjutnya pada hari ini, yang selanjutnya yaitu wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, wajib hukumnya, wajib syar'i kepada tiap-tiap orang mukallaf, mau muslim ataupun non muslim, wajib kepada mereka untuk menekadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun yang esa. Tuh ini mesti kalau ngaji udah mesti dapat ini, apalagi yang usia-usia mukallaf. Ketika mengaji kalau bab ini mesti dapat. Kenapa? Karena ini bab keimanan. Jadi pas menekadkan Allah itu esa, masukin dia langsung dalam hati, jadikan keimanan, simpen terus, bawa sampai mati. Kenapa ya? Karena ini keimanan. Ketika sholat, keimanan mesti ada nggak? Ada. Lagi sholat, lagi ngaji, ada nggak keimanan? Ada. Lagi masak tar di dapur, ada. Lagi mahya, ada. Kali disimpan dulu imannya gitu. Ntar lo ikut lagi kalau udah selesai. Nah, ya urusan keimanan mah urusan waktu, setiap detik ya. Setiap detik keimanan ini mesti selalu ada, nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Berbeda dengan sholat, urusan sholat. Sholat terus nggak? Sehari 24 jam.
Enggak, ntar sholat, ntar tidur, ntar tidur lagi, ntar tidur dulu bentar, sholat lagi, habis sholat tidur lagi, habis tidur pulas, makan, pulas lagi, sholat lagi asar, begitu nggak? Iya. Nah, adapun keimanan lagi tidur lepas jangan. Jangan. Baca bismillah, bismillah. Ya. Dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Itu tanda keimanan. Tuh. Nah, jadi ketika dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun, Allah itu esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sebab Allah sendiri menafikan itu di Al-Quran. Salisu salasah tuh katanya. Aku adalah yang ketiga dari tiga. Itu dinafikan. Nggak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Logikanya kalau Tuhan seperti itu, kalau Tuhan lebih dari satu, ini alam bakal ada nggak? Nggak bakalan. Kenapa nggak bakalan ada? Karena kalau yang satu mau jadiin yang satu nggak mau, keinginan keduanya lulus gak? Lulus gak keinginan keduanya? Lulus. Kenapa? Karena Tuhan. Tuhan mesti selalu hebat. Tuhan mesti selalu kuasa. Yang satu pengen jadiin bumi, yang satu nggak mau. Maunya jadiin Pluto misalnya. Akhirnya dijadiin bumi sama yang satu. Kata yang satu, diapain? Dihancurin bumi. Bisa nggak ngancurin yang satu? Pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan. Yang satu bisa nggak ngejadiin? Bisa, pasti. Kenapa? Tuhan. Ingat, ya Tuhan mah selalu kuasa. Dijadiin sama yang satu, dihancurin sama yang lain. Dijadiin lagi, dihancurin lagi. Kalau hancurin mulu, ya gue nggak mau. Irodahnya pasti selalu lulus, keinginannya pasti selalu tercapai Tuhan. Tuh kalau Tuhan dua, oh mungkin sepakat kali. Ya udah kita jadiin bareng-bareng. Lu jadiin langit, gue jadiin bumi. Ini tandanya apa? Lemah. Yang jadiin langit nggak bisa jadiin bumi, yang jadiin bumi nggak bisa jadiin langit. Wah, berarti lu nggak bisa. Iya, gue nggak bisa karena nggak enak, nggak enak sama lemah itu tipis nggak? Bahasanya dua nggak? Ayo dong, nggak enak, bukan nggak enak, takut. Lemah, nggak bisa, bukan nggak enak. Itu tandanya lemah. Jadi mustahil kalau Tuhan lebih dari satu. Dipastikan bahwasanya Tuhan satu. Pertanyaannya, ketika akal kita mencari siapakah Tuhan yang satu itu, diutuslah Rasulullah SAW. Diutus para nabi untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang dicari oleh akal itu. Siapa Tuhan yang satu itu? Ya. Jawabannya kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya emang benar gitu doang. Jawabannya ini Al-Qur'an dibawa atau diucapkan oleh seorang yang nggak pernah belajar, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sementara isi dari Al-Quran itu segala sesuatu yang mencakup kehidupan dunia seluruhnya. Ente mau cari apa di Al-Quran? Nahu ada nggak? Nahu ada nggak? Ada Nahu. Rasulullah pernah nggak belajar Nahu? Rasulullah pernah belajar Nahu nggak? Pernah nggak ente lagi riwayat Nabi baca riwayat Nabi di Mahya diceritain guru nahunya Rasulullah adalah As-Syeikh Al-Alim ya, pernah nggak?
Soro pernah nggak? Ente udah berapa lama Sadinggil belajar nahu? Hah? Masa? Dari sebelum pondok ini ada udah belajar beliau. Udah bisa ngarang apa Sadinggil? Ngarang-ngarang. Dibandingin dengan Rasulullah, pernah nggak Rasulullah belajar nahu? Nggak pernah diceritakan itu. Kalau belajar bahasa, iya. Maksudnya belajar dalam artian ketika beliau kecilnya bukan di Mekah, tuh, di mana? Ya, beliau tidak pernah. Tapi coba bayangin bahasa Al-Quran. Siapa yang bisa ngebandingin bahasa Al-Quran? Nahunya cakep nggak Al-Quran? Semua nahu asalnya dari Al-Quran. Justru dari mulut manusia yang tidak pernah belajar, yang tidak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak punya guru, ini semua sumber ilmu berasal dari siapa? Dari dia. Astronomi, pernah nggak diceritain Rasulullah tuh memperdalam ilmu astronomi sekian lama? Sehingga Rasulullah bisa tahu bahwasanya di angkasa ini ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi ke bawah. Pernah nggak Rasulullah tahu nggak siapa guru astronominya Rasulullah? Kagak ada. Ilmu sejarah, sejarah yang sekarang kita bisa kenal Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Siapa yang ngajarin? Al-Quran. Berarti Rasulullah ahli sejarah nggak? Coba tuh bayangin di kisah Nabi Yusuf di Al-Quran, diceritain secara detail oleh siapa? Oleh Rasulullah. Ya, itu firman, berarti bukan karangan Rasulullah. Kenapa? Kalau karangan Rasulullah gimana ngarangnya? Belajar nggak pernah. Ya, surat Yusuf, surat Nuh, itu kan kisah-kisah umat yang kapan tahu tuh? Kalau zamannya dari Rasulullah. Ke Nabi Isa aja udah kurang lebih 1000 tahun. Jadi ke Nabi Isa dari zaman Rasulullah, makanya sempat disebut zaman fatrah, di situ zaman tidak diutusnya Nabi dan Rasul, karena jauh zamannya. Nah baru ntar kesana lagi, belum ke Nabi Yusuf ke atas. Jangan Nabi Yusuf deh, Nabi Ibrahim diceritain nggak siapa rajanya? Pernah nggak ada yang meneliti itu? Meneliti siapakah raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim? Siapa rajanya? Disebutin nggak yang benar Rasulullah? Namrud tuh disebutin. Nabi Musa, Fir'aun. Kita kenal Fir'aun gara-gara siapa? Gara-gara disebutin di Al-Quran, kisah Fir'aun. Akhirnya bisa terkenal nggak Fir'aun tuh? Coba bayangin, Rasulullah pernah nggak memperdalami ilmu sejarah itu? Kalau seumpama seperti itu, Islam bakal kesebar nggak? Kagak bakalan, kenapa? Waktunya nggak cukup buat neliti siapa tuh. Nah ini, kalau menanyakan apakah Al-Quran itu benar, itu tandanya. Orang nih buat ente di sini ada yang ngedalamin apa ya? Ilmu apaan? Atau siapalah profesor. Kenapa dia disebut profesor? Karena meneliti dan mendalami satu bidang ilmu. Satu doang tuh dia berliti, kemudian dia bisa ngejelasin secara mendetail, kemudian macam-macam, akhirnya jadilah profesor. Biasanya pertanyaannya, kira-kira berapa tahun tuh dia baru bisa disebut profesor? Kira-kira dah yang termuda. Ada gak di umur 40? Mungkin ada di umur 30-an, sekarang udah ada ya, udah jadi profesor di umur 30-an. Hitung sekarang. Berarti untuk dia mendapatkan gelar profesor itu SD ya. Adapun masa tahapan belajarnya mungkin dihitungnya dari SD, udah 7 tahun ya, 6 tahun deh. SD-nya 6 tahun. SMP 3, 9, SMA-nya 3 lagi, 12, sama kuliah 4, berapa? 16,
S1, S2-nya 2 tahun, 18, S3-nya ya 20 tahun dah ya. Untuk sampai dapat gelar profesor misalnya 20 tahun, dan itu cuma satu bidang ilmu 20 tahun. Rasulullah semua ilmu dikuasain. Perkiraan kita kalau 20 tahun untuk satu cabang ilmu, semua cabang ilmu orang bisa kuasain dengan begitu dalam. Kira-kira berapa tahun? Kalau 1 20, kalau 2 berarti 40, 3 60. Habis sudah ya, Rasulullah umurnya 60 tahun ya. Itu kalau 3. Nah inilah Allah kalau mau ngasih ilmu tuh gampang. Allah ngasih ilmu gampang. Seumpama disuruh dipretelin sama Rasulullah. Cuma enggak. Akal kita tuh nggak bakal bisa nampung semuanya itu. Itu jadinya. Jadi kalau mau bertanya siapakah Tuhan yang satu itu, qul huwallahu ahad. Al-Quran menjawab itu. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Tuhan yang esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu dalam ketuhanannya bagi Allah. Nggak ada sekutu, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang menyamai Allah. Ya, wala mislalahu wala sibhalahu, tidak ada tanding bagi Allah dan tiada banding bagi Allah. Yamaha aja nggak ada tanding, nggak ada banding. Oh itu iklan motor zaman kapan ya? Zaman ente udah belum ada kali ya. Yamaha tiada tanding, tiada banding. Ya Yamaha aja tiada tanding, tiada banding, apalagi Allah. La mislalah wala sibhalah. Artinya tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang menandingi Allah. Walaupun sedikit yang sama ya cuma ucapan doang, bahasa. Cuma bahasa doang. Ya. Tuh aifiz zati, tegasnya di dalam zatnya, wasifati, dan di dalam sifatnya. Tidak ada sifat atau tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah walaupun sedikit. Jadi kalau dikatakan, saya semalam dapat bertemu dengan Allah, waduh, gimana tuh? Kenapa? Karena emang nggak pernah akal bisa ngebandingin bagaimana zatnya. Jangankan urusan Allah, surga aja makhluknya Allah, bisa nggak ente bayangin kenikmatannya? Zat daripada surga, jangan yang jauh-jauh deh, itu zatnya pahit. Sama nggak tiap orang? Beda takrif pahit. Modus padahal mau minum kopi ya. Wah, nih mantep nih pahitnya nih. Ini mantep pahitnya. Cuma kalau saya kasih ke orang, bakal sama nggak kira-kira? Dari 10 orang itu bakal semua sama nggak? Wah nih pahitnya mantep. Beda. Jadi sekarang gimana dah supaya sama? Kita takrifin aja pahit itu apa? Pahit itu ketika diminum, pahit. Kan nggak bisa begitu juga. Bakal ada yang protes nggak? Nah ini hakikat dari sesuatu aja kita nggak bisa, hakikat dari makhluk aja nggak bisa kita terangkan dengan jelas dengan akal pikiran kita. Kenapa? Karena setiap untuk mencapai ilmu itu ada buhurun, ada lautan yang dalamnya itu nggak bisa ada yang bisa nyelemin. Sehebat apa orang yang mendalami urusan kopi, bakal nguasain secara keseluruhan gak dia? Nggak bakal. Paling seumpama dia tahu kopi ini, ada kopi ini robusta, ada arabica. Nah nanti ada dari robusta dengan arabica itu macam-macam lagi. Wah ini ada gayo, ini ada yang dari sini, ini ada yang paling cuma segitu doang. Kalau ditanya lagi gimana cara, mungkin masih bisa. Tapi ntar gimana berapa persennya ini kopinya, berapa campurannya, udah mulai bingung dah tuh. Itu masih dalam urusan makhluk kopi, apalagi urusan ketuhanan.
Tidak ada yang menyerupai zat Allah sedikit pun. Wasifat juga sifat-sifatnya. Nah kalau yang pertama menyerupai zat Allah mungkin ya, tapi terkadang yang masih timbul di hati kita adalah penyerupaan tentang sifat-sifat Allah. Hati-hati. Kerja bikin saya kaya. Nah, yang bikin kaya siapa? Allah, bukan? Kerja berarti apa untuk dia? Mensekutukan Allah, mensekutukan sifat Allah. Mensekutukan Allah mah enggak. Gue yakin Allah Tuhan, tapi yang ngasih gue duit kerjaan. Nah, berarti dia mensekutukan sifat Allah. Hati-hati. Alhamdulillah, paling kagak gitu. Alhamdulillah saya kerja dapat duit. Ada alhamdulillahnya. Paling kagak alhamdulillah saya kerja dapat duit. Alhamdulillah saya minum aus saya hilang. Alhamdulillah saya makan lapar saya hilang. Alhamdulillah kemarin corona saya nggak mati. Corona mematikan. Nah, ini kan apa nih berarti? Yang mematikan siapa? Allah. Tapi kalau ada istilah menekatkan corona itu mematikan, sama dengan mensekutukan sifat yang ada di Tuhan kepada makhluk. Tuh. Jadi tidak ada tanding dan tidak ada banding dalam zat dan sifatnya. Yang bikin pinter siapa? Allah. Belajar cuman sebab belajar pinter, alhamdulillah. Tapi bukan berarti orang yang belajar mesti pinter. Biasanya pada umumnya orang yang belajar pinter. Yang tidur mulu goblok lah. Itu umumnya. Walaupun ada tukang tidur pinter, yang sering belajar goblok justru sebaliknya. Ada gak yang begitu? Ada juga. Cuma jangan jadi yang nggak umum, jangan jadi ikutan. Yang nggak umum jangan jadi ikutan. Besok nggak perlu tidur mulu. Kemarin kata Ustadz kalau tidur mulu pinter. Ada yang pinter ya. Itu mah nggak umum, nggak pantas buat diikutin. Yang diikutin yang umum. Belajar, insya Allah pinter. Nggak belajar, insya Allah kagak pinter. Itu aja ya. Jadi tidak ada. Nah, ini mesti ditekadkan, mesti kita tekadkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu esa dalam ketuhanannya, tidak ada tanding dan tidak ada bandingannya di dalam sifat dan zatnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada kisah nih, cerita lagi. Wadakhola pernah satu hari bertemu dengan Imam Ghazali sabun, seorang pemuda. Jadi ada anak muda berjumpa dengan Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ngelihat alaihi atharul ibadah. Ya, di muka anak muda tersebut ada atharul ibadah, bekas-bekas ibadah. Kelihatannya, waduh, cerah banget nih anak muda mukanya. Mukanya glowing. Mukanya inner beauty-nya kelihatan. Walaupun nggak pakai MS Glow, nggak pakai skincare, tapi wah cakep aja kelihatannya. Dilihat sama Imam Ghazali itu mukanya bersih, cakep. Wah, min asaril ibadah dah. Pokoknya beda ngelihat muka orang yang dibersihinnya bukan karena wudhu, ama ngelihat muka orang yang bersihnya pakai wudhu. Ya, sama nggak? Beda. Kelihatan, ngelihatnya enak, adem aja. Ini kan kagak ada orang bersih, banget putih mukanya putih. Pokoknya kalau dibandingin sama cat tembok yang putihan dia masih. Ini orang apa kuntilanak ya? Pokoknya putih banget. Cuma kita ngelihatnya kayaknya tetap aja apa? Serem. Nah, itu bukan minasari ibadah. Kalau minasari ibadah bagaimana? Biar kata geseng nih, geseng.
Ini tidak merujuk kepada seseorang ya. Biar kata geseng, tapi karena asarul ibadah, enak aja gitu ngelihatnya, rasanya pengen nyubit pakai tang. Tuh, jadi pernah suatu hari beliau bertemu dengan seorang pemuda yang seperti itu. Faqala, nah Imam Ghazali bertanya kepada orang anak muda itu, ya Syab, wahai anak muda, anta ta'rifullah, aku melihatmu senang melihatmu. Kamu ini seperti min ahlil ibadah, orang yang tukang ibadah. Cuma aku mau bertanya kepadamu, apakah ketika kau ibadah engkau mengenal kepada Allah? Faqala sabu. Jawabannya enggak dijawab oleh beliau. Anak muda ini cuma ngejawab, wahal ya'buduhu man la ya'rifuhu. Halnya istifham inkari, bukan apakah. Tidak mungkin seseorang yang tidak mengenal Tuhan, dia bakal menyembah kepada Tuhan itu. Tuh, berarti jawabannya apa? Ini jawaban bukan ini? Ini kan penjelasan, keterangan. Berarti kesimpulan dari keterangan itu apa? Kenal, kan gini. Emang lo kenal siapa yang lo ibadah? Dibalikin lagi. Nah, emang ya, orang yang gak kenal bakal nyembah sama yang dia gak kenal. Ya logikanya iya juga. Artinya saya mengenal kepada apa yang saya sembah. Sebab seseorang tidak akan menyembah sesuatu yang dia nggak kenal, logikanya. Kayak kita misalnya, apaan sih sekarang? Handphone yang paling cakep apaan? Hah? Tuh, macam-macam nggak jawabnya? Hah? Iya. Sony Ericsson ya, Sony Ericsson. Yang paling cakep apa? Ayo yang paling cakep. iPhone yang macam-macam. iPhone, BlackBerry itu, iPhone 15. Oh kan, macam-macam kan? Nggak punya satu jawaban yang sama. Kenapa nggak punya satu jawaban yang sama? Karena semua menjawab dengan apa yang dia tahu. Setahu saya yang paling cakep adalah iPhone, setahu saya yang paling cakep adalah Nokia. Mungkin ya orang tinggal di mana kali ya. Sejauh saya yang paling cakep itu. Dia tidak akan kalau dibuktiin bakal terbukti nggak tuh semuanya. Artinya pas dibandingin, wah lu Nokia tuh, lihat nih. Bandingin sama iPhone. Pas lihat iya ya, kok dia paling iya. Gue kagak tahu, kalau gue tahu gue jawab itu tuh. Jadi seseorang tidak akan menyebutkan sesuatu kecuali yang dia tahu, apalagi dalam urusan ibadah. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang saya tidak kenal. Jadi kalau Anda bertanya, apakah kamu mengenal Tuhan? Iya. Sebab saya tidak akan menyembah Tuhan yang tidak saya kenal. Faqala kaifa araftahu. Nah, mendengar jawaban tersebut, Imam Ghazali nanya lagi, terus gimana caranya lo kenal? Gimana cara mengenalnya? Faqala sabu wahiduhu. Maka anak muda tersebut menjawab, aku mentauhidkan dia. Aku tauhidkan dia. Aku esakan dia. Aku bersihkan dia dari segala macam sekutu, baik pada zat, sifat dan perbuatannya. Wala uhadduhu, dan tidak aku batasi tentang keesaannya tersebut. Jadi dikatakan esa bukan 1, 2, 3. Tapi esa yang nggak ada 2, 3-nya udah. Kalau kita kan ada yang gini. Siapa yang pertama? Oh saya. Oh berarti esa, iya. Yang kedua masih ada yang keduanya? Masih ada yang keduanya. No, ini juara kedua. Oh ini juara ketiga. Bukan seperti itu. Bukan esa yang seperti itu. Tapi esa yang tidak ada lagi. Itulah syarikah. Esa yang tidak ada lagi sekutu baginya. Wala ahuduhu, dan tidak aku batasi, wa'abuduhu, dan aku menyembah kepadanya, wala ukayifu. Aku menyembah tapi aku tidak ada dalam hatiku ini pertanyaan-pertanyaan seperti apakah, bagaimanakah.
Jadi tentang pertanyaan kaifa, bagaimana, ini nggak ada. Aina, di mana. Kalau hati kita ada pertanyaan seperti itu, jawabnya la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Batasan akal kita aja. Coba deh. Akal ente di mana? Pikiran. Sesuatu yang mengajak kita untuk membayangkan sesuatu itu apa? Disebutnya pikiran. Yang mengajak kita untuk ngebayangin sesuatu itu pikiran, hayalan. Hebat gak nih? Coba, hebat gak? Kok bengong, hebat gak? Hebat, ente bisa jadi apa aja di hayalan, coba deh. Kok wis, bener gak? Bisa gak jadi Superman? Bisa. Bisa gak ente jadi orang paling kaya di dunia? Bisa. Kenapa senyum-senyum? Gue jadi orang paling kaya di dunia. Mantep loh. Terus gue kasih semuanya sama lu nih, Raka. Wah, jadi gue dong yang paling kaya. Iya. Lu gimana? Gue ngayal aja lagi ntar. Oh ya. Dia ngayal lagi bahwa dia paling kaya dari Raka. Cepet gak tuh? Cepet gak? Cepet. Gak perlu bertahun-tahun buat jadi orang kaya kalau di hayalan. Jadi orang paling pintar, bisa gak? Bisa di hayalan. Hebat gak nih berarti hayalan? Hebat. Hayalan, pikiran, hebat. Wah, ngapa lu? Gue lagi ngayal nikah. Wah, nikah. Wah, hapus. Iya, hapus. Bisa gak tuh? Padahal lagi jadi santri ngayalnya nikah. Bisa gak? Bisa. Hebat gak hayalan? Hebat. Pertanyaannya di mana di hayalan adanya? Itu hayalan adanya di mana? Di pikiran. Pikiran adanya di mana? Zatnya maksudnya mana? Otak. Kalau pikiran itu ada di otak, monyet punya otak gak? Harusnya dia juga bisa mikir, ngayal ya. Lagi keragunan ya. Monyet lagi ngapain? Lagi ngayal ya. Ada bacaannya gimana caranya jadi manusia. Kalau misalnya pikiran itu ada di otak, semua binatang yang punya otak pasti punya pikiran, dan pikirannya bakal sama seperti pikirannya manusia. Nah ini, itu tentang masalah makhluk aja, nggak sampai otak kita kalau ditanya di manakah pikiran itu. Oh di otak. Kalau di otak, ikan ada gak otak ikan? Ada ikan yang ada otaknya. Tapi pernah gak dia mikir bagaimana supaya kita tidak kena pancing lagi nih? Ya, kita musyawarah seluruh ikan, panggil, undang, perwakilan aja jangan semuanya ya, perwakilan dari hiu ya. Baru diundang udah dimakanin sama dia ya. Gak ada tuh. Pernah gak ente mancing? Jangan pernah dan mungkin gak pernah ya. Habis mancing, lepasin lagi, rilis. Pas kepancing kedua, dia lagi. Pernah gak ngeliat kayak gitu? Masa gak pernah? Pernah gak ngeliat? Lah ini kan yang tadi, baru berapa detik? Lepas, pancing lagi, dia lagi. Baru berapa detik kira-kira? Ya paling 10 semenit dah. Semenit diangkat, lah kok lu lagi? Bego banget ya, bego gak deh? Kalau dia punya pikiran, bakal begitu nggak? Kalau dia punya pikiran, bakal begitu nggak? Enggak. Gue mau dipancing lagi ya. Gue sangkutin aja sepatu misalnya. Pas ditarik ya sepatu tuh. Tapi nyatanya yang kena dia lagi. Karena emang ikan binatang yang cepat lupa ikan tuh. Nggak berapa detik dia udah lupa lagi. Kena lagi pancing, gue lagi yang kena ini ya. Padahal barusan gua tuh. Nah ini, kembali lagi sini. Ya walau kaifu tuh, aku tidak pernah bagaimana. Kenapa? Karena emang tidak ada pertanyaan bagaimana bagi zat Allah. Jangankan untuk zat Allah, kepada zat makhluknya aja aku tidak pernah bisa sampai mendapatkan jawaban yang mendetail tentang hakikat-hakikat dari makhluknya Allah, apalagi tentang hakikat ketuhanan. Tuh, jadi aku tidak ukaifuhu,
Aku menyembahnya, tapi aku tidak pernah bertanya. Lalu gimana caranya? Lihat kepada asarnya, bekasnya. Ini adalah ciptaannya yang begitu hebat, nggak mungkin makhluk bisa menciptakan ya seperti ini. Wa kullu ma khatara fil wahmi, dan adapun. Nah, ini dasar nih. Jadi 3 macam ini dasar tauhid. Dan segala sesuatu yang tergambar, yang terbersit, yang tersirat di dalam hati, atau yang coba untuk dipahami oleh pemahaman, Allah itu khilafu zalik. Allah nggak seperti itu. Misalnya Mayo bayang, kayak gini, enggak. Allah tidak seperti itu. Tuh. Nah, lalu apa kata Imam Ghazali? Faqala Imamul Ghazali, lalu Imam Ghazali menyimpulkan dari jawaban anak muda tersebut, qata'na umruna fit tauhid wa qad jama'ahu hadza sab. Sungguh kami telah menghabiskan waktu yang lama untuk membahas masalah tauhid ini, tapi oleh anak muda ini diringkas fi thalathi kalimatin, cuma di dalam 3 kalimat ini. Wahiduhu, aku mentauhidkan tapi tidak aku batasi. Aku menyembahnya tapi aku tidak pernah menanyakan bagaimana zatnya. Dan segala sesuatu yang terbersit di dalam hatiku, di dalam pikiranku, Allah itu bikhilafi zalika. Allah tidak seperti itu. Jadi 3 jawaban ini yang mestinya menjadi dasar di dalam keimanan. Nah, cuma keimanan yang seperti ini kan bentuk aplikasinya adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi kita menyembah, kita beribadah, dalam keseharian kita seperti melihat kepada Allah. Tapi kalau belum bisa seperti itu, maka yakinkanlah kalau Allah itu melihat kita. Kalau sudah tertanam di dalam hati kita keimanan ini, bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu esa, maka buktikanlah dengan keihsanan. Jadi nanti dalam keseharian prioritasnya adalah Allah. Bangun tidur, orang yang prioritasnya Allah, bangun tidur, subuh bangun apa terusin tidur? Kalau prioritasnya adalah Allah, kalau di dalam hatinya adalah keimanan tentang wujudnya Allah, tentang esanya Allah, bangun dengar azan subuh, bangun apa tidur lagi? Bangun, udah bangun ke kamar mandi, cebok doang apa wudu? Tidur lagi kamar mandi. Hebat tuh orang. Semua ketika prioritasnya Allah, maka dalam kesehariannya bakal memilih apa yang jadi pilihan Allah. Nah ini disebutkan ya Al-Muniri oleh Imam Al-Muniri fit Tuhfatil Wafiyah, di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada itu kamislihi, yang seperti, yang semisil dengan Allah, apa syai'un, sedikit pun. Jadi sedikit pun tidak ada yang menyerupai Allah. Oh, sama kali sedikit. Jadi kan kalau sama itu ada sama, ada mirip, ada persis, ada kembar. Sama nih. Kalau sama kebanyakan apa banyak yang sama, apa ada yang beda? Oh, ini sama nih. Kalau kembar, ya kembar sama-sama. Iya, ada serupa rupanya doang, banyakan bedanya. Nah, Allah itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang seperti itu. Oh, sama nih dikit tapi samanya dikit. Nggak ada samanya dikit tuh. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada itu yang seperti Allah sedikit pun. Laisa misluhu ta'ala syai'un, tidak ada itu misluhu seumpama yang sama dengan Allah, apa syai'un, mislahu syai'un,
yusawihi yang menyamai Allah, wa yuqaribuhu tuh yang menyamai baik secara keseluruhan, wa yuqaribuhu atau mendekati, hampir sama, nggak ada juga. Wa huwas samiul basir. Nah, ini juga wajib ditekadkan, wa huwa dan adapun Allah itu as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat, yang maha mendengar, yang pendengaran ini menjadi sifat hakiki, sifat zat, sifat yang hakiki, berbeda dengan kita. Kalau kita pendengaran kita tuh pendengaran nisbi, pendengaran yang kalau disebut pendengar, apakah kamu mendengar? Ya, kalau kita pendengaran kaitannya sama apaan? Kaitan pendengaran itu dengan apaan? Suara. Suara tuh. Tapi hakikat pendengar itu bukan suara. Hakikat pendengaran itu bukan hanya suara. Gerak terdengar, zat terdengar, huruf terdengar. Kenapa kita? Karena kita untuk mendengar itu mesti suara. Untuk memahami mesti suara dengan bahasa. Suara sama bahasa, baru kita bisa paham. Kalau cuma suara doang, tidak berbahasa, bakal kita paham nggak? Nih, angin kedengaran nggak? Ada suaranya nggak nih? Ada, cuma berbahasa nggak dia? Nggak berbahasa, cuma bersuara. Makanya terdengar suaranya. Tapi karena tidak berbahasa, kita nggak paham nih maksudnya angin. Tuh ayam, suara nggak tuh? Tapi berbahasa nggak dia? Bahasa ayam. Maksudnya berbahasa tuh berbahasa yang dipahami oleh manusia ya. Berbahasa nggak dia? Nggak berbahasa, jadi nggak bisa kita pahami. Padahal ketika dia bersuara pasti dia berbahasa. Ya, ketika sesuatu yang bersuara pasti berbahasa. Coba pohon ya, kalau ente suka meneliti, terkadang kedengaran itu ada suaranya. Makanya disebut pohon-pohon bertasbih, binatang bertasbih, bebatuan bertasbih. Cuma anta layak lamu tasbihahum, kita ini nggak tahu kenapa, karena kita nggak paham bahasanya. Gimana supaya paham bahasanya? Ya belajar bahasa batu, ya. Bahasa ayam. Siapa yang ngajarin tuh? Ada, masih ada ya, ada tuh ahlinya. Kalau nggak mau yang lewat jalur begitu, lewat jalur mukasafah. Gimana jalur mukasafah? Ibadah yang benar ya, jalur mukasafah. Kedengeran tuh nanti suara maksud ayam, maksud daripada pohonan, batu. Oh, ini dia tasbihnya batu. Kenapa? Karena terbukti sama Rasulullah, kambing ya. Ashadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wa sallamat alaihil ahjar wa khotobathul ahjar wa hanna ilaihil haninu jiz'i hanina hadinin nadifu. Salam kepada Rasulullah, batu-batu assalamualaikum ya Rasulullah setiap lewat tuh. Paham Rasulullah? Paham. Kenapa paham? Mukasafah, Allah bukakan tuh semuanya. Pada ngasih salam batu, kemudian pohon-pohonan, sampai ya yang terbukti banget, bahkan sahabat-sahabat pada ngedengar ketika pelepah ketika bahatang korma yang biasa jadi tempat khutbahnya Rasulullah tuh nangis ketika mau diganti, ngerintih. Kedengeran semuanya. Nah, siapa yang nangis? Pas lihat Ajis, oh enggak, Ajis menangis kagak, bukan saya. Wah, si Raka yang nangis, begini dia suaranya. Pas dilihatin lagi tidur ya, lah kagak. Siapa yang nangis? Pas dilihat pelepah korma lagi. Dahan yang biasa dipakai di beruduk buat Rasulullah khutbah itu nangis. Kenapa mau diganti? Berarti mau dipisahin sama Rasulullah SAW. Nangis dia. Itu kan tandanya apa tandanya?
Mereka juga berbicara, mereka juga bersuara, itu berbicara, bertasbih. Cuma kita nggak paham bahasa mereka. Itu kita ya. Adapun di Allah, di Tuhan, suara itu bukan hanya kaitannya dengan pendengaran bukan hanya kaitannya dengan suara, zat pun terdengar. Ya. Gesekan, gerakan, warna kedengar. Jadi kalau Allah tuh pakai pendengarannya aja udah bisa udah tahu warna merah misalnya, putih itu suaranya seperti ini. Warna merah itu suaranya seperti ini. Kalau kita untuk mengetahui warna kudu pakai apa? Pakai penglihatan. Tapi dulu ada saya punya tetangga buta matanya. Dia buta matanya. Dia tahu nih, ini duit merah 100.000. Tahu. Padahal matanya buta. Jadi kalau misalnya dia belanja dikembaliin, dicurangin, tahu dia dihitung, dilihat, bukan dilihat, nggak lihat ya, dipegang sama dia, oh salah nih, ente kembaliinnya kurang. Logikanya tahu dari mana dia, yuk? Bukan muka sapa ini ya, bukan muka sapa. Ya. Tahu dia tuh, nih, oh ini warnanya merah duit nih. Itu tandanya apa? Iya, warna itu bisa juga kedengar. Warna bisa didengar. Bagi Allah tuh semua terdengar. Bagi Allah semua terlihat. Sami'un al-basirun tuh. Aili kulli ma yusma'u, segala sesuatu yang bisa didengar, wa yubsiru, dan yang bisa dilihat. Ya. Semuanya tuh terdengar dan terlihat oleh Allah. Baik sesuatu itu bentuknya yang terdengar ataupun yang terlihat. Yang terdengar bisa dilihat oleh Allah, yang terlihat bisa didengar oleh Allah. Khalaqas samawati wal ar, khalaqa pencipta Allah as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Zakarahuma li'annahuma azamul makhluqat lin nazir. Kenapa yang disebut cuma langit dan bumi? Jawabannya kata beliau, karena dua makhluk inilah dua makhluk yang paling besar Allah ciptakan paling besar menurut nazir, menurut makhluk, menurut kita. Padahal masih ada lagi yang lebih besar. Ada lagi kursi, aras. Alam semesta ini kalau dibandingin kursi seperti titik ada di tengah-tengah lapangan bola. Ente lihat di tribun yang paling atas, lihat titik. Nah itu tuh apa tuh? Itu bumi, alam semesta itu udah semuanya dibandingkan dengan kursi. Ya, jadi selapangan ini adalah kursi, titiknya itu alam semesta. Nah nanti kursi dibandingin lagi dengan aras seperti ngelihat titik, dikit banyak berarti. Yang begitu ente mau rebutan warisan, yang setitik itu mau dibagi berapa? Yang kayak gitu ente rela ya. Ente rela ngorbanin ibadah buat yang kayak gitu ya. Tuh. Khalaqas samawati wal arda zakarahuma li'annana wa khalaqa al mauta wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah wabil khusus ya, buat guru-guru kita ya, wabil khusus buat pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah keturunannya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah anak-anak didiknya bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.